Halo semuanya, kembali lagi di channel Otomotif Serang. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Like bila menyukai, komen, dan share ke teman-teman Anda. Baik teman-teman, di samping saya ada salah satu produk dari Toyota, yaitu Toyota Etios Falco tahun 2014 berwarna putih, dan ini kondisinya second tapi dia terawat ya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pada bagian depan terlebih dahulu. Kita pada bagian atas, di sini ada wiper depan, dia cuma satu wipernya, jadi terlihat lebih simpel gitu ya teman-teman. Lalu untuk lampu dia masih halogen, ini lampu utamanya, dan ini untuk lampu sen. Pada chrome dia di list berwarna hitam, ini list ala karbon ya teman-teman, tapi ini sebenarnya berwarna chrome. Penempatan plat nomor. Lalu di bawah sini juga grillnya sama ya, di list aksen karbon. Lalu ada fog lamp di sini. Kita pada bagian samping. Untuk spion dia sudah elektrik ya teman-teman, untuk pengaturan spion di dalamnya, dan sudah ada lampu sen. Di bodi samping depan sini juga ada lampu sen. Dia menggunakan mesin 1200 cc 4 silinder. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian bannya teman-teman. Ini untuk peleknya, dia sudah menggunakan pelek racing berwarna abu-abu doff ya. Dan dia sudah menggunakan remnya cakram ya, di cat berwarna merah. Lalu dia ukuran bannya ini R16 195/50. Teman-teman, saya akan menjelaskan pada bagian eksterior belakang Etios Falco ini ya teman-teman. Kita ke atas terlebih dahulu. Di sini ada rear spoiler dan ada high mount stop lamp, lalu rear wiper. Ini kaca belakangnya sudah menggunakan kaca film ya. Lalu di sini ada emblem tipe G, dan sini untuk lampu rem dia masih halogen, lampu sen, dan lampu mundur. Lalu teman-teman, untuk pada bagian ban belakang dia sama sudah menggunakan pelek racing berwarna abu-abu, dan ukuran peleknya yaitu R16 dengan lebar ban 195/50. Tapi untuk remnya pada bagian belakang ini dia masih tromol ya teman-teman. Jadi rem cakramnya hanya pada bagian depan saja. Oke teman-teman, kita ke bagian tengah. Di sini ada emblem Toyota dan di list berwarna merah. Lalu di sini ada emblem Etios Falco. Kita ke bawah, di sini ada sensor parkir 2.12. Dan ini untuk penempatan plat nomor. Lalu ada kamera mundur untuk memudahkan kita parkir. Sekarang saya akan buka bagasinya teman-teman. Dia dibuka secara manual menggunakan anak kunci ini teman-teman. Kita buka seberapa luas bagasinya. Bagasi mobil Etios Falco ini lumayan cukup luas, bisa membawa satu koper besar ataupun dua koper kecil ya di sini. Dan untuk joknya dia bisa kita lipat. Kalau kita lipat dia sangat besar, bisa membawa dua koper besar ataupun 4 koper kecil. Lalu kita bisa membawa barang panjang, contohnya misal ini ya, kita bawa barang ini, kita taruh, dia bisa taruh barang panjang di sini teman-teman. Lalu teman-teman bisa kita lipat lagi kalau misalkan kita tidak pakai. Untuk bagian belakang ini dia belum ada speaker ya teman-teman, di sini belum ada speaker, dan untuk ininya apa sih, ban serepnya dia berada di bawah teman-teman. Di bawah kolong sini untuk ban serepnya. Untuk setir dia sudah dilapisi dengan kulit dan dia sudah diganti berwarna coklat dan juga warna orange ya teman-teman. Lalu untuk sebelah kiri di sini ada untuk pengaturan audio, dan di depan sini sudah ada airbag 2 depan sini dan depan penumpang kiri ya teman-teman. Untuk yang tipe ini dia sudah manual ya teman-teman, dimana dia ada 3 pedal kopling, rem, dan juga gas. Lalu untuk pengaturan jok di sini dia bisa maju mundur, lalu bisa mengatur rebahan, dan untuk setir dia bisa kita atur secara manual sesuai dengan tinggi badan kita, bisa tilt ya, tapi belum teleskopik. Sebelah kanan di sini tuas untuk pengaturan lampu, dan sebelah kiri di sini untuk pengaturan tuas wiper depan dan juga wiper belakang. Lalu di sini ada kisi AC, ada ruang penyimpanan kecil, dan ini tombol untuk pengaturan spion ya teman-teman secara elektrik. Lalu di sini ada untuk membuka kap mesin ya teman-teman. Di tengah sini dia unik ya teman-teman, dimana untuk speedometernya biasanya ada di sebelah kanan sini, tetapi tidak dengan Etios Falco ini, karena dia speedometernya berada di tengah.
ya, seperti Yaris Bapau ya, dia speedometernya di tengah. Teman-teman, sekarang saya berada di jok sebelah kiri penumpang depan ya. Untuk jok dia sama, bisa kita atur secara manual, bisa maju mundur, lalu bisa kita atur perubahannya secara manual juga ya teman-teman. Lalu di tengah sini dia ada head unit, dimana dia sudah diganti dengan Android, jadi kita bisa koneksi HP kita, HP Android kita ke ini ya, head unit ini yang cukup besar, dan kita bisa musikan menggunakan Bluetooth di handphone kita. Lalu ada 2 buah kisi AC, dan di sini untuk pengaturan AC-nya ya teman-teman. Ini transmisi manualnya. Di tengah sini dia ada 2 buah cup holder, ada armrest kecil, dan ada penyimpanan juga di sini. Ada colokan USB ya teman-teman, di sini rem tangan. Lalu di atas ini dia ada airbag, ini untuk keselamatan yang sangat baik. Ada speaker, dan di samping pintu ini dia ada speaker juga. Lalu untuk penyimpanan dia sangat banyak ya teman-teman, dimana dia ada ini apa sih namanya, box yang cukup besar. Kita bisa naruh barang-barang kecil seperti buku manual ETS Falco ini ya teman-teman. Dan di samping sini juga ada colokan ya di sini. Lalu kita tutup. Dan di atas ini teman-teman dia ada sun visor sisi penumpang depan, bisa kita pindahkan ke samping kalau misalkan kita silau dari samping. Lalu ada kaca juga di sini. Nih kalau misalkan cewek duduk di depan, kita bisa ngaca di depan sini. Dan di sini untuk spion tengahnya dia dari night view secara manual ya. Jadi ini fungsinya kita cetek ini agar ketika kita berkendara malam teman-teman, kalau misalnya dari belakang lampunya nyorot, agar tidak silau memantul ke cahaya ke mata kita, kita cetek aja dia akan meredup secara manual. Lalu di tengah sini atas ya ada lampu, dia sudah LED, tentunya sudah diganti. Untuk legroom dia sangat luas, headroom juga luas, dengan tinggi badan saya 165 cm. Dia bisa duduk 3 orang ya, 1, 2, dan di tengah 1. Tetapi teman-teman, untuk headrest pada bagian belakang dia permanen ya, tidak bisa kita atur secara manual untuk ketinggiannya. Kalau di depan sini kan kita bisa atur ya. Sini headrest bagian depan bisa kita atur ketinggiannya seperti ini, tapi untuk bagian belakang dia tidak bisa diatur. Lalu di sini ada hand grip permanen, tidak bisa kita lipat. Lalu di sini ada ruang penyimpanan. Di tengah sini ada 1 buah cup holder, kita bisa naruh minuman. Lalu ada 4 colokan USB, kalau misalnya kita mau ngecas tidak bisa, jadi tidak berebutan ya teman-teman. Ada ruang penyimpanan di kanan kiri di sini. Lalu di sini rata lantai ya teman-teman, di sini rata lantai, di bagian tengah sini tidak tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk penumpang orang dewasa bagian belakang ya cukup nyaman menurut saya teman-teman, kalau misalkan untuk perjalanan dekat maupun perjalanan jauh. Oke teman-teman, jika teman-teman berminat untuk membeli Etios Falco ini tahun 2014, transmisi manual, kilometer masih cukup rendah, dimana dia masih 122.000 km, dan kondisi sangat baik ya teman-teman, bebas tabrak dan juga bebas banjir, siap dipakai keluar kota. Harga mulai dari 95 juta saja teman-teman, nego, bisa cash dan juga kredit, dibantu sampai di approve. Kreditnya bisa syariah juga ya teman-teman. Lalu untuk DP mulai dari 20 jutaan saja dan angsuran 2 jutaan saja. Atau bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya teman-teman. Atau juga bisa datang langsung ke showroomnya CV Fortune Sahabat Sejalan yang ada di Jalan Raya Petir, Kota Serang. Saya akan taruh alamatnya di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share ke teman-teman Anda.